Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Ananda, silakan dibuka buku tematik tema I subtema 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menjelaskan dan mengidentifikasi zat tunggal dan campuran di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan letak astronomis suatu daerah dan mengidentifikasi kenampakan alam di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan makna penting sikap, manfaat, dan upaya dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Zat tunggal dan campuran termasuk ke dalam materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi ini dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Berikut penggolongan materi berdasarkan bagannya. Materi dibedakan menjadi dua ya, ada zat tunggal dan campuran. Zat campuran ini juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan heterogen. Selanjutnya, kita bahas tentang zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat yang sifatnya sama, ya, atau satu jenis zat. Contohnya, belerang, emas murni, air, oksigen, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, campuran. Campuran adalah zat yang terdiri dari gabungan dari dua atau lebih zat tunggal yang berbeda. Campuran ini dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Apa campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya serba merata atau sama. Contohnya, campuran air dan garam. Ketika garam dimasukkan ke dalam air, lalu kita aduk beberapa menit atau beberapa detik, nanti air dan garam akan secara merata tercampur, ya. Itu adalah campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran yang komposisinya tidak merata. Contohnya campuran air dan pasir. Terlihat pada gambar berikut. Jadi air dan pasir itu ketika kita campurkan dia tidak bisa merata, ya. Jadi ada endapan di bagian bawah. Ayo berlatih. Silakan Ananda buka halaman 11 pada buku tema I. Di sana terdapat tabel benda beserta zat penyusunnya. Coba identifikasilah manakah penggolongan benda yang termasuk zat tunggal atau campuran, dan juga manakah yang termasuk campuran homogen dan campuran heterogen. Silakan dikerjakan ya secara mandiri. Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan menggunakan letak astronomisnya. Apa ya pengertian dari letak astronomis? Coba Ananda Fairuz sebutkan apa pengertian dari letak astronomis. Oke, betul sekali. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Garis bujur dan garis lintang apa ya? Ada yang tahu? Yuk kita bahas bersama. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal atau memanjang ke samping. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Bisa dilihat ya Ananda perbedaan garis bujur dan garis lintang pada gambar peta Indonesia di bawah ini. Perhatikan gambar berikut. Garis lintang yang berada di atas garis khatulistiwa disebut garis lintang utara atau LU. Oke, yang ini ya. Sedangkan
garis lintang yang berada di bawah disebut garis lintang selatan atau LS nih, yang ini ya. Dan garis bujur juga terbagi menjadi dua, yaitu ada bujur barat disingkat dengan BB yang ini ya, dan bujur timur disingkat dengan BT. Paham sampai sini, Nak? Oke. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita tahu bahwa kenampakan alam di Indonesia ini amat beragam dan memiliki ciri-ciri yang beda antar suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Ada yang tahu apa pengertian penampakan alam? Oke, betul sekali. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi. Perhatikan peta pikiran kenampakan alam berikut. Oke, kenampakan alam terdiri dari dua, yaitu dataran dan perairan. Kenampakan alam dataran berupa gunung, lembah, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Sedangkan kenampakan alam perairan terdiri dari lautan, sungai, danau, dan rawa. Mari kita bahas pengertiannya satu persatu. Bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air disebut daratan. Nah, daratan ini terdiri atas gunung, daratan tinggi, lembah, daratan rendah, dan pantai. Mari kita bahas satu persatu. Gunung adalah tanah yang menjulang tinggi dan umumnya berbentuk kerucut. Nah, adapun rangkaian beberapa gunung itu disebut pegunungan. Dataran tinggi merupakan daerah berbentuk datar di permukaan bumi dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan lembah ini dikelompokkan menjadi dua, ada yang namanya jurang dan ada yang namanya ngarai. Selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah ini adalah bagian permukaan bumi dengan ketinggian mulai dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Selain daratan, permukaan bumi juga tersusun atas perairan. Wilayah perairan berupa lautan, rawa, sungai, dan danau. Coba kita amati foto bumi yang diambil di luar angkasa. Perhatikan warnanya ya. Oke, baik, penjelasannya. Bagian yang berwarna biru adalah perairan, bagian berwarna coklat kehijauan adalah daratan, dan bagian yang berwarna putih adalah awan dan lapisan es. Harus kita ketahui bahwa sebagian besar permukaan bumi kita ini merupakan perairan ya. Oke. Nah, sebagian besar dari perairan itu adalah laut ya. Jadi bumi kita ini banyak laut ya. Selanjutnya, contoh dari perairan yang yaitu adalah danau, sungai, dan rawa. Lautan adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, rawa. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air karena letaknya yang rendah. Sedangkan sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan atau aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Sedangkan danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi oleh dataran. Apa saja kenampakan alam di daerah tempat tinggalmu? Coba identifikasi ya Nanda. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Meskipun memiliki budaya yang beragam dan berbeda-beda, namun seluruh bangsa Indonesia harus tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Baik, jadi hari ini kita lanjut membahas mengenai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama, persatuan dan kesatuan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan NKRI yang kuat sehingga disegani oleh bangsa dan negara lain. Kedua, persatuan dalam keberagaman budaya
Indonesia untuk melindungi serta menjaga keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga, modal utama menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI. Dan yang keempat, persatuan dapat diwujudkan dalam perilaku saling menghormati, menghargai antar masyarakat, menjunjung toleransi, serta kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang dapat kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia yaitu: pertama, mengembangkan sikap saling menghargai. Kedua, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku di atas kepentingan negara. Ketiga, memiliki sikap toleransi. Dan yang keempat, mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran sosial. Adapun manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan, yang pertama, dapat menumbuhkan sikap saling menghargai. Kedua, dapat menghindari perselisihan dan permusuhan. Ketiga, dapat menjalin kerjasama antar warga, contohnya seperti kegiatan gotong royong. Yang keempat, dapat menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Dan yang kelima, dapat membiasakan saling membantu ataupun tolong-menolong antar warga. Upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu: pertama, melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Kedua, melakukan kegiatan untuk memperingati HUT kemerdekaan Indonesia. Contohnya, mengikuti upacara bendera pada hari kemerdekaan dan mengikuti lomba-lomba hari kemerdekaan. Yang ketiga, memperingati Hari Sumpah Pemuda, yaitu dengan mengikuti berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pada tanah air. Yang keempat, memecahkan masalah dalam masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan diskusi dan musyawarah. Dan yang kelima, menyelenggarakan kirab budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya di Indonesia. Pesan ukhrawi pada pembelajaran hari ini tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Pada ayat 103 yang bermakna bahwa berpeganglah teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetaplah bersatu. Janganlah berbuat sesuatu yang mengarah ke perpecahan. Maka dari itu, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, saudara-saudara kita, serta antar masyarakat. Mari bersama-sama kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.